tapi seseorang berdiri dan memintanya untuk pergi. Dengan dibantu oleh rekannya, mereka mencoba untuk menyerang Jackson. Kembali lagi bersama UJ Manj. Bagaimana kabar kalian? Semoga hal baik selalu menyertai dan hal buruk bisa kita lewati. Langsung saja, tidak usah lama-lama. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Trouble Man. Bagi yang sudah nonton, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Bagi yang belum nonton, ini mengandung spoiler filmnya. Bagi yang tidak suka boleh subscribe, apalagi yang suka. Oke, langsung saja, ini dia kisahnya. Alkisah bermula dari seorang bernama Jackson mendapat telepon dari bosnya Rere. Dia mendapatkan job untuk menagih hutang kepada seorang dokter. Pada awalnya, dokter itu mengira Jackson adalah instruktur barunya. Tetapi, ketika Jackson membahas soal hutang, dia terlihat marah. Jackson yang awalnya tidak mau ada keributan, terpaksa membuka topi dan bajunya. Dia pun mencoba pakai besi, tapi sama saja. Setelah dikasih paham oleh Jackson, sang Troubleman pun pergi. Dan film pun dimulai. Scene menunjukkan Jahari, seorang musisi terkenal, yang sedang melakukan rekaman lagu baru, lebih dari 12 jam lamanya. Dia lelah dan ingin segera istirahat, tetapi sesampainya di mobil, supir pribadinya tidak ada. You're in good hands. Pada malam harinya, Jackson terlihat sedang menjaga di klub malam milik bosnya. Sebagai kepala keamanan, dia tahu kalau dua orang ditulet habis pakai narkoboy. Jackson pun melarang mereka masuk klub lagi, tapi si besar tidak terima. Dia kemudian memanggil anak buahnya untuk membereskannya dengan tenang. Ketika Jackson bertemu bosnya, Rere, dia melihat sesuatu yang menarik di CCTV cafe. Seketika Jackson keluar dan menemui wanita bernama Gina, teman lamanya. Mereka ngobrol panjang hingga larut malam, lalu tanpa basa-basi Jackson mengajak Gina ke rumahnya. Sesampainya di rumah Jackson, Gina yang melihat samsak latihan buat Wing Chun, dia kemudian mengajak Jackson untuk berduel. Jackson pun kemudian membawanya ke atas kasur. Tapi seketika scene berpindah keesokan harinya. Jackson yang terbangun tanpa baju, disusul dengan suara bel rumah berbunyi. Yang ternyata, paket hadiah Gucci dari Gina. Tetapi tiba-tiba, dua anak buah Holland datang dengan menodongkan pistol. Lalu Jackson bilang, kalau Holland lupa caranya menggunakan telepon. Dia juga terus berdebat, sampai mereka lengah dan mengambil pistolnya. Jackson kemudian segera pergi ke kantornya Mr. Holland untuk meminta ganti rugi, karena ulah anak buahnya. Holland bilang, kau bukan begitu caranya, kau tidak akan datang ke sini. Karena dia akan memperkerjakan Jackson untuk mencari penyanyinya yang hilang, yaitu Jahari. Jackson pun menyuruhnya menghubungi polisi, tapi Holland bilang tidak semudah itu, karena ini ada hubungannya dengan narkoboy. Dia juga menambahkan, berapa harga yang harus dia bayar, sebut saja. $50.000, 25 untuk uang muka, 25 saat pengiriman. Jackson kemudian pergi dan menemui Lani, dia memberinya uang, dan memintanya untuk menelpon dia, kalau tahu sesuatu tentang kasus ini. Malam harinya, Jackson bertemu seorang bernama Manny,
karena menurut info dari bos Riri, dia adalah orang yang sedang dekat dengan Jahari. Mereka kemudian ngobrol di tempatnya Manny. Pada awalnya Manny tidak percaya, tetapi setelah teleponnya tidak diangkat, mereka bergegas pergi ke apartemennya Jahari. Sesampainya di sana, Manny yang melihat tempatnya berantakan, mencoba mencari Jahari ke dalam. Sedangkan Jackson melihat sebuah undangan acara penghargaan milik perusahaan rekamannya Holland, dan dia pun menyimpannya. Singkat cerita, Jackson pun datang di acara tersebut. Holland yang melihatnya mempertanyakan, bukankah Jackson harus mencari Jahari? Seolah-olah dia tidak mau Jackson ada di sana. Di tengah obrolan, Holland kaget ketika Yuen Song datang, dia pun segera menghampirinya. Jackson yang melihat itu, mencoba menggali informasi dari Lani. Katanya, Yuen Song adalah investor utama di perusahaan rekamannya Holland. Jackson lalu mencoba ngobrol dengan perantara pacarnya Dina, yang juga sebagai penanggung jawab acara tersebut. Mereka pun berkenalan. Jackson kemudian bilang kalau dia di sini karena dibayar oleh Holland untuk mencari artisnya yang hilang, yaitu Jahari. Yuen Song yang mendengar hal itu, memutuskan untuk segera pergi menghindar. Yuen Song kemudian memarahi anak buahnya, karena hal tadi bisa membuat Jackson curiga. Keesokan harinya, Jackson dan Dina yang keluar dari apartemen Jackson, tiba-tiba diserang oleh orang yang tidak dikenal. Jackson pun mencoba menghentikan mereka, satu orang jatuh karena tendangannya. Tapi yang satunya membawanya pergi. Dina yang terkena tembakan di bahu, dibawalah dia ke rumah sakit. Jackson yang kesal, tiba-tiba Manny menelponnya, menanyakan perkembangan Jahari. Sembari mengambil pistol, Jackson menjelaskan kalau dia semakin dekat untuk menemukannya, tapi dia meminta bantuannya Manny untuk menjaga pacarnya. Sedangkan Jackson sedang mencari penembak Dina. Dia sampai di sebuah klub dan menanyakan pemilik helm tersebut. I'm looking for the owner of this helmet. Tapi seseorang berdiri dan memintanya untuk pergi. Dengan dibantu oleh rekannya, mereka mencoba untuk menyerang Jackson. Jackson kemudian bertanya dengan yang tersisa, kalau dalam 2 detik diam, dia akan ditembak. Jackson pun dapat informasi, kalau pemilik helm itu adalah Jenson Long, seorang pembunuh bayaran. Dia disewa oleh perusahaan rekaman milik Mr. Holland. Man, you ain't dying. Kemudian, Jackson pun pergi ke tempatnya Mr. Holland. Dia menodongkan pistol kepada Holland dan memintanya menceritakan semua yang tidak Jackson ketahui. Awal mulanya, perusahaan Holland sedang dalam krisis keuangan. Yuen Song pun muncul, memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi, dan itu membuat masalah baru muncul. Alhasil, Jahari pun diculik sebagai jaminan, dan dia dikasih waktu 5 hari untuk melunasi hutangnya. Kalau tidak, Jahari akan dibunuh. Karena Jahari sudah rekaman, dia akan dibunuh setelah perilisan album, yang mana hal itu akan menjadi konspirasi dan akan meningkatkan hasil penjualan albumnya. Itulah bisnis. Tapi kemudian, Jackson memaksanya untuk memberitahu di mana Jahari diculik. Jackson yang mengetahui tempatnya, segera pergi bersama Manny. Mereka pun mengintai sampai situasinya aman buat menyusup. Tetapi, Manny punya cara lain. Dengan menggunakan alat yang dia bawa, mereka dapat menyeberang dengan cepat. Sesuai rencana Jackson, dia melemparkan gas dan menyuruh teman-temannya beraksi. Tidak lama, mereka pun datang dan menyamar sebagai petugas yang mendapatkan laporan kebocoran gas di area gedung ini. Mereka berhasil masuk dan berpura-pura mencari sumber gasnya untuk mengulur waktu. Di sisi lain, Jahari yang kebelet meminta penjaga untuk dia bisa pergi ke toilet.
Tapi di saat dia pergi, Jackson dan Manny mulai naik. Alhasil, mereka tidak menemukannya. Bos Riri yang menyamar, mencoba naik ke atas, karena indikator menunjukkan ke sana. Si pengawal pun meminta waktu sebentar. Dia kemudian memanggil temannya, dan memberitahu penjaga Jahari. Jahari yang ingin pergi, seketika bersembunyi, karena terdengar langkah kaki. Si pengawal yang mulai curiga, dia coba memeriksa. Sedangkan Jackson dan Manny, yang melihat penjaga terkapar, menyimpulkan kalau Jahari kabur lewat lift. Jackson pun menyuruh Manny untuk mengejarnya, dan dia akan membereskan sisanya. Manny yang turun dari lift, sudah ditunggu sama si botak. Sedangkan bos Riri yang melihat itu, mencoba menahan si botak untuk tidak menembak, karena akan menimbulkan percikan api pada kebocoran gas. Di sisi lain, Jackson yang balik, melihat jejak kaki yang mengarah ke toilet sebelah. Dia memeriksanya, dan menemukan Jahari ada di sana. Jackson kemudian memintanya untuk tetap di sana, sampai situasi sudah aman, lalu Jackson akan menjemputnya. Tidak perlu lama, Jackson bertemu si pengawal. Sedangkan Manny kalah cepat dengan si Now botak. that was fast. That was fast as fuck right there. Yeah, you on point? Si botak yang mulai merenggang, Manny malah menyalakan rokok. Si botak pun kesal, dan mulai menyerang. Situasi pun menjadi tegang. Bos Riri yang melihat rokok itu, seketika dia mencoba untuk mematikannya. Tapi belum sempat rokok itu mati, dia pun diserang. Di sisi lain, Jackson yang tidak ingin buang-buang waktu, langsung menodongkan pistolnya. Tetapi tiba-tiba, dia diserang dari belakang. Manny yang ingin mencari Jahari, kemudian ditahan karena api mulai membesar. Jackson yang terjatuh, kemudian ditembak menggunakan pistol miliknya sendiri. Sedangkan bos Riri dan yang lainnya, percaya kalau Jackson dapat menyelamatkan Jahari. Jackson pun bangun, setelah situasi mulai aman. Dia kemudian menjemput Jahari, dan membawanya keluar. Sesampainya di rumah sakit, Jackson yang sudah diobati, kemudian pergi ke ruangan Dina. Tetapi sesampainya di sana, Dina tidak ada. Dina pergi ke tempatnya Mr. Holland, menurut informasi dari resepsionis yang memanggilkan taksi untuknya. Dina juga tidak tahu kalau dia dalam bahaya. Dalam perjalanan, Jackson pun menelpon Lani dan menanyakan situasi yang ada di sana. Dia kemudian meminta Lani untuk tidak memperbolehkan Dina masuk. Pada awalnya, Dina tidak percaya, tetapi Jackson meyakinkannya. Bagaimana bisa Yuen Song tahu kalau Dina sedang di rumah sakit saat dihubungi? Seketika, Dina pun menutup teleponnya dan menanyakan di mana toilet wanita. Tapi dia kemudian kabur, melewati tangga darurat. Yuen Song yang merasa terlalu lama, menyuruh anak buahnya membawa Dina dan Lani ke hadapannya. Seketika, anak buahnya bilang kalau mereka tidak ada. Jackson yang sibuk menembak, dibantu Manny yang sibuk dengan pakaian. Dina yang mau turun, kemudian balik karena mendengar langkah kaki. Yang ternyata itu Jackson, tapi diikuti anak buah Yuen Song. Mereka yang ingin pergi, dikejutkan oleh Manny. Di sisi lain, Jackson sampai di rooftop gedung. Dia pun disambut oleh dua pengawalnya Nyonya Song. Seperti di film-film, yang baik pasti menang di pertarungan terakhir. Jackson yang mendengar suara, segera lari ke arahnya. Yuen Song yang sudah menunggu, kemudian menyerang Jackson.
Yuen Song yang terpojok, dia pun memotong talinya. Tapi Jackson dapat menangkapnya. Ketika Yuen Song ingin menyerang Jackson, tiba-tiba Dina datang dan langsung menyemprotnya. Dan film pun selesai. Film yang sangat ringan. Mungkin karena budgetnya yang tergolong kecil, jika dibandingkan dengan film action pada umumnya. Dan kesimpulannya dari film ini, bisa kalian simpulkan sendiri saja di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran, boleh juga. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa makan, minum, mandi, dan juga tidur.